Benih Rahasia Sang Pewaris episode 28. Setelah mengantar putranya ke sekolah, dia pergi bekerja. Begitu dia memasuki lift, dua wanita di depannya sengaja berbicara dengan suara keras. "Hei, bukankah kemarin ada piala di etalase? Kenapa tidak ada? Aku mendengar bahwa itu dikembalikan." Itu diberikan dengan alasan yang sangat bagus sehingga seseorang merasa terlalu malu untuk menerimanya. Wah, kalau aku jadi dia, aku nggak akan keluar rumah, apalagi masuk kerja. Apakah kalian berdua ingin menggunakan pengeras suara agar suara kalian dapat didengar? Tanya Shira kepada mereka. Keduanya meliriknya. Ah, Nona Nugraha, kami tidak mengatakan siapa yang sedang kami bicarakan. Apakah kamu mengakui bahwa itu kamu? Kami sedang membicarakan orang lain. Jangan salah paham sekarang, Nona Nugraha. Saat itulah lift berhenti di lantai departemen desain. Saat Shira hendak keluar dari lift, salah satu wanita tiba-tiba menjulurkan kakinya dan hampir membuatnya tersandung. Shira lalu berbalik dan melotot marah ke arah wanita itu. "Aku minta maaf, Nona Nugraha." Wanita itu meminta maaf dengan berpura-pura meskipun jelas-jelas dia melakukannya dengan sengaja. Setelah mendengus, Shira berjalan menuju kantornya. Vina telah membereskannya dan bahkan menuangkan secangkir kopi untuknya. Pukul 10 pagi, Rianita mengadakan rapat departemen. Shira yang agak lesu duduk dan memainkan penanya. Ruang konferensi yang berisik tiba-tiba menjadi sunyi senyap hingga ia bisa mendengar suara jarum jatuh. Saat dia mendongak, dia melihat sosok Kenzo yang tinggi dan tampan masuk melalui pintu ruang konferensi. Dia sudah beberapa hari tidak menghadiri rapat dan dia tidak tahu mengapa dia ada di sini sekarang. Meskipun demikian, dia menundukkan kepalanya lagi karena enggan memperhatikannya. Saat dia menarik kursi dan duduk di sebelah Shira, Rianita menyapa dengan hormat, "Selamat pagi, Presiden Wiharja." "Mari kita mulai," Kenzo berkata dengan suara pelan sambil menatap wanita di sebelahnya. Shira tampak sedang banyak pikiran. Kemudian, Rianita tiba-tiba memanggil namanya. "Shira." Terkubur dalam pikirannya sendiri, Shira gagal merespons dan semua orang menatapnya dengan heran. Betapa beraninya dia melamun begitu saja bahkan saat Kenzo duduk di sebelahnya. "Shira, kau mendengarku?" Rianita meninggikan suaranya. Tiba-tiba, Shira tersadar dan menyadari bahwa ada yang memanggilnya. Ia mengangguk cepat. "Oh, silakan lanjutkan, Direktur Rianita. Kami baru saja menerima pesanan khusus. Klien secara khusus memintamu untuk mendesain satu set perhiasan untuknya. Kamu seharusnya setuju, bukan?" Karena Shira sedang kekurangan uang saat ini, dia tidak ragu untuk mengangguk. "Tentu saja." Sementara itu, Afida duduk di seberang Shira, yang terus menurunkan kerah blusnya sedemikian rupa sehingga blusnya menjadi tidak berbentuk. Dengan sengaja, ia mengarahkan belahan dadanya ke arah Kenzo. Tentu saja karena bisa melihat apa yang dilakukan wanita itu, Shira menopang dagunya dengan tangan dan mencibir pada Afida. "Lebih baik kamu berhenti menarik atau blusmu akan robek." Afida yang tersipu malu melirik Kenzo sebelum melotot ke Shira. Bahkan Rianita terbatuk pelan karena malu. "Jaga sikap kalian." Karena apa yang dilakukan Afida hanya untuk Kenzo, dia tidak menyangka Shira akan mengungkapkannya secara langsung. "Apakah ada yang ingin kau tambahkan?" Rianita kini menatap Kenzo. "Shira Nugraha, tetaplah di Shinje." Yang lainnya,
Pergilah, perintah Kenzo pelan. Sekali lagi, Shira menerima gelombang tatapan iri dan dengki. Namun dia tidak punya pilihan selain tetap di tempat duduknya saat Rianita membubarkan semua orang dan menutup pintu setelah mereka. Tolong jangan ikut campur dalam urusan ayahku di masa depan. Meski begitu, aku senang atas bantuan yang telah kau berikan padanya di masa lalu. Dia menatap Kenzo dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, dia harus berterima kasih padanya. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan, Shira. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Kenzo menatapnya dalam-dalam. Tidak, ayahku berutang padamu, dan aku akan membayarmu atas namanya mulai sekarang. Karena dia masih tidak ingin ayahnya tahu tentang ini, dia harus membayar Kenzo atas namanya. Sambil menyipitkan matanya, Kenzo bertanya dengan suara yang jelas dan penuh rasa ingin tahu, bagaimana caramu membalas budiku? Dengan suara yang lebih pelan, ia melanjutkan dengan penuh harap, apakah kamu setuju untuk menikah denganku sehingga bantuanku kepada ayahmu tidak lebih dari sekadar bantuan untuk calon ayah mertuaku? Itu cukup untuk membuat Shira menarik napas dalam-dalam. Sungguh ide yang konyol. Aku tidak bisa menikahimu. Tolong berikan aku permintaan lain. Dia membalikkan kursinya dan mulai mencoret-coret buku catatannya. Ekspresi Kenzo menjadi suram saat itu. Apakah wanita ini merasa dirinya begitu tidak menyenangkan? Mintalah sesuatu yang bisa aku penuhi. Shira mengingatkannya karena dia tidak punya cara untuk menjanjikan sesuatu yang tidak bisa dia penuhi. Saat Kenzo menatap profil sampingnya yang lembut, dia tiba-tiba merasa rileks. Terkadang, prosesnya lebih menyenangkan daripada hasilnya. Baiklah, kalau begitu. Mulai hari ini, aku akan makan di tempatmu. Itu adalah sesuatu yang dia yakini bisa dilakukannya. Alis Shira berkerut. Meskipun permintaan ini tidak sepenuhnya berlebihan, tetap saja hal itu menyulitkannya. Makan malam di rumahmu? Aku mengira itu adalah cara yang cukup baik untuk membayarnya karena kamu tidak punya uang untuk membayarnya dan aku juga tidak membutuhkan uang. Jika kamu tidak mau, tidak apa-apa karena aku membantu ayahmu sebagai balasan kepada ibumu. Melihat bahwa Shira tidak mengatakan apa-apa, Kenzo berdiri dan hendak pergi. Shira langsung menoleh untuk menyetujui. Baiklah, kamu boleh makan di tempatku, tapi kamu harus berjanji untuk bersikap baik dan tidak akan mendekatiku. Aku tidak tertarik pada wanita, dia berbohong dengan wajah serius. Tercengang oleh keberaniannya, dia ternganga. Tidak tertarik pada wanita? Apakah dia lupa saat dia memaksakan ciumannya padanya? Meskipun demikian, jika dia dapat membalas bantuan yang diberikannya kepada ayahnya dengan melakukan hal ini, dia akan merasa lebih baik. Baiklah, anggap saja ini sebagai bentuk kepercayaan, katanya akhirnya sebelum berdiri dan mendorong pintu ruang konferensi untuk keluar. Mulai malam ini, katanya lembut di belakangnya. Tanpa menoleh ke belakang, Shira menjawab, baiklah. Setelah kembali ke kantornya, Shira menyandarkan kepalanya di tangannya. Benar-benar bikin pusing. Apakah itu berarti dia harus menyambutnya dengan meja penuh makanan mulai sekarang setiap kali dia ingin makan di tempatnya? Namun, dibandingkan dengan bantuan yang ditawarkannya kepada ayahnya, ini merupakan pembayaran yang relatif ringan. Baiklah, dia harus menerimanya. Sungguh, itu tidak ada bedanya dengan memasak untuk satu orang lagi. Tepat saat itu, Vina mengetuk pintu dan masuk sambil membawa map dokumen. Ini informasi klien yang telah dikirim Direktur Rianita, Nona Nugraha.
Coba lihat. Shira menuruti perintahnya dengan mengulurkan tangan untuk menerima map dokumen itu. Saat membukanya ke halaman pertama, matanya terbelalak. Bagaimana mungkin itu dia? Kliennya tidak lain adalah Lea Ananta, sebagaimana yang dijelaskan dalam berkas informasi. Berkas tersebut mencantumkan latar belakang keluarga Lea, latar belakang pendidikannya, dan bahkan fakta bahwa ia adalah putri dari raksasa catering domestik pertama. Bagi Shira, jelas bahwa Lea ada di sini untuk menimbulkan masalah. Akhir yang tidak bahagia sebelumnya pasti membuat Lea mencari cara lain untuk mempersulitnya. Saat itu juga, Rianita menelepon untuk mendesak Shira. Hubungi klien secepatnya, Shira. Dia pasti memilih kita karena dia percaya pada kemampuanmu, jadi kita tidak boleh mengecewakannya. Shira tertawa getir dalam hatinya. Betapapun hangatnya dia menerima Lea, dia belum tentu bisa memenuhi pesanannya. Meski begitu, dia tetap menjawab, "Baiklah, aku akan segera menghubunginya." Kemudian, Shira mengambil ponselnya, menemukan nomor yang benar, dan menghubunginya. "Siapa ini?" tanya suara malas di ujung telepon. "Selamat pagi. Saya Shira Nugraha, seorang desainer dari Amor Jewelry Atelier. Saya ingin bertanya kapan Anda ingin bertemu untuk membahas arah desain perhiasan Anda, Nona Ananta." "Oh, bagaimana kalau besok pagi? Kamu harus mempersiapkan semua yang kamu butuhkan dan jangan mengecewakanku." Kalimat terakhir Lea mengandung nada sombong. "Tentu saja. Haruskah aku memilih tempat pertemuan? Tidak, aku akan menghubungimu. Kau bisa datang saat waktunya tiba." Setelah itu, Lea menutup telepon. Dan begitu saja, Shira tidak punya pilihan selain mengikuti protokol. Besok, dia akan bertemu Lea dan melihat apa yang sebenarnya dilakukan wanita itu. Menjelang akhir hari kerja, telepon kantor Shira berdering dan dia mengulurkan tangan untuk menjawab panggilan tersebut. "Selamat malam. Temui aku di tempat parkir dalam 10 menit, Kenzo menginstruksikannya dengan singkat sebelum menutup telepon. Dia menatap telepon itu tanpa bisa berkata apa-apa. Dia tidak pernah berpikir akan pulang dengan mobilnya. Namun demikian, mengingat satu-satunya pilihan lainnya adalah naik taksi, dia mungkin juga menghemat uang dengan menumpang mobil bersamanya. Dan 10 menit kemudian, Shira mengambil dompetnya dan berlari ke tempat parkir di mana sedan hitam sudah menunggunya. Setelah Shira membuka pintu penumpang dan masuk ke dalam, Kenzo melesat menuju pintu keluar garasi. "Kita jemput Leon dulu dan mampir ke toko kelontong untuk membeli beberapa bahan sebelum pulang," perintahnya. "Baiklah," jawabnya. Lagi pula, dia tidak punya kepercayaan diri untuk mengatakan sebaliknya jika Kenzo adalah satu-satunya alasan mengapa ayahnya berhasil, di mana tempatnya untuk pendapatnya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah berusaha sekuat tenaga untuk membalas budi Kenzo. "Akhir-akhir ini ada masalah besar dengan dana perusahaan ayahmu," katanya sambil memutar kemudi dengan elegan sambil tetap fokus ke jalan. Jika dia tidak punya proyek ini untuk menyelamatkannya, dia harus meminta bantuan banyak orang. Mendengar itu, hati Shira terasa sesak. Tentu saja ia sudah tahu bahwa ayahnya yang menjalankan perusahaan ini, berarti ia harus mengajukan permintaan dari banyak orang. Namun, sepatah kata dari Kenzo telah menyelamatkan ayahnya dari kesulitan yang demikian besar dan membuat ayahnya tidak perlu merendahkan dirinya di hadapan orang lain. "Terima kasih," katanya dari lubuk hatinya sambil menatap Kenzo dengan tulus. "Aku hampir tidak perlu mengangkat satu jari pun."
Kenzo mengangkat alisnya sedikit. Begitulah pesona kekuasaan. Ketika orang lain harus mengemis, dia hanya perlu mengucapkan satu kalimat. Bagaimanapun, aku sangat berterima kasih karena kamu telah membantu ayahku. Semakin besar Nugraha Constructions tumbuh, semakin banyak proyek yang ia butuhkan untuk mempertahankannya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Suara Kenzo terdengar rendah, kuat, dan memesona di dalam mobil. Shira berhenti bernapas. Apakah itu berarti dia akan terus membantu ayahnya? Dan Adam akan selalu membutuhkan bantuannya? Tidak, rasa terima kasih yang ia miliki padanya hanya akan semakin besar saat itu. Bagaimana ia akan membalasnya di masa depan? Namun, ukuran Nugraha Construction saat ini memang membutuhkan proyek-proyek berkelanjutan untuk dipertahankan. Begitu dana diputus, perusahaan akan menderita kerugian besar dan Adam akan menghadapi tekanan dan kecemasan yang tiada henti. Mengingat usianya, dia takut dia tidak akan mampu menahan tekanan. Sementara itu, sambil melirik wanita pendiam di sebelahnya dan tahu bahwa Kenzo telah membuatnya stres, Kenzo berkata dengan ringan, "Jangan terlalu banyak memikirkannya. Aku tidak akan meminta terlalu banyak darimu." Seolah-olah itulah yang dikhawatirkannya. Sambil mengangkat kepalanya, Shira berkata, "Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk meminta ayahku bekerja keras agar bisa mengerjakan proyeknya sendiri di masa depan. Kami tidak akan membutuhkan bantuanmu lagi." Kenzo tersenyum. "Kau yakin?" Tentu saja Shira tidak yakin. Dia tidak tahu apapun tentang perusahaan ayahnya. "Kamulah yang akan mengambil alih perusahaan ayahmu di masa depan, bukan?" Kenzo menebak dengan benar dalam satu kalimat. Dia mengabaikannya tanpa berkata apa-apa. Dia hanya akan memikirkannya saat waktunya tiba. Siapa yang tahu apakah dia akan menjual perusahaan itu saat sudah berada di tangannya. Di gerbang sekolah. Setelah Shira masuk ke dalam untuk menjemput putranya, Kenzo duduk di dalam mobil dan menatap gerbang sekolah dengan pandangan kosong. Ia merasa seperti seorang ayah yang menunggu putranya. Karena dia tidak bertemu Leon selama beberapa hari, dia sangat merindukan Leon, seperti yang akan dialaminya jika Leon benar-benar putranya. Tak lama setelah itu, ia melihat pemandangan mengharukan dari ibu dan anak yang keluar dari gerbang sekolah. Wanita itu ramping dan cantik. Anak itu bijaksana dan menggemaskan. Pemandangan yang memanjakan mata. Pada saat itu, dia mendorong pintu mobil dan melangkah keluar. Saat Leon melihatnya, bocah lelaki itu melepaskan tangan ibunya dan berlari ke arah Kenzo, sambil berteriak dengan penuh semangat, "Tuan Wiharja! Tuan Wiharja!" Shira yang terdiam menatap putranya. Mengapa Leon begitu menyukai Kenzo? Sementara itu, Kenzo mengulurkan tangan dan menggendong Leon. Duduk di lekuk lengannya yang kuat, bocah lelaki itu tersenyum gembira. Bagi Leon, tidak ada yang lebih ia dambakan selain seorang ayah yang kuat dan mendominasi, dan Kenzo memenuhi semua yang ia bayangkan tentang sosok seorang ayah. "Masuklah. Kita akan pergi ke toko kelontong." Saat Kenzo mendudukkan Leon di kursi belakang, tiba-tiba terlintas dalam benaknya bahwa ia perlu memasang kursi pengaman anak agar lebih mudah baginya untuk menggendong Leon di kemudian hari. Setelah mereka bertiga kembali ke mobil, mereka pergi ke kawasan komersial terdekat di mana mereka punya banyak waktu untuk berhenti karena masih agak sore. Saat mereka berada di dalam toko kelontong,
Leon duduk di kereta dorong yang didorong Kenzo sementara Shira bertugas memilih bahan-bahan untuk makan malam. Karena merasa agak rakus malam ini, dia membeli daging babi, udang, dan beberapa jenis sayuran. Wah, keluarga yang sempurna sekali. Tiba-tiba seseorang berkomentar saat Shira sedang memilih sayuran. Saat menoleh, ia melihat dua wanita muda berdiri di dekatnya dan menatap mereka. Saat Shira berbalik untuk melihat mereka, mereka berhamburan pergi karena malu karena telah tertangkap basah. Ketika Shira menoleh ke arah Kenzo dan putranya, ia mengerti mengapa kedua wanita muda itu salah paham. Mereka tampak seperti keluarga beranggotakan 3 orang yang sedang berbelanja. Dia segera menyelesaikan sayurannya dan berkata kepada pria yang mendorong gerobak di belakangnya, "Ayo pergi. Aku sudah selesai." Tentu saja mata Kenzo juga menangkap semuanya dan itu membuat sudut mulutnya terangkat. Baginya, itu adalah perasaan bahagia. Setelah selesai berbelanja, dia menyetir sampai ke pintu masuk lingkungan tempat tinggalnya dan memarkir mobilnya. Begitu Shira mengumpulkan kantong-kantong bahan makanan yang telah dibelinya, Kenz mengambilnya sambil berkata, "Aku bisa membawanya." "Tidak berat. Tidak apa-apa." Shira tidak ingin dia mengulurkan tangannya. Akan tetapi, Kenzo dengan keras kepala merampasnya dari tangan Shira. Tindakannya itu mendorong Shira untuk menatap tanpa berkata apa-apa ke arah Kenzo. Karena dia agak malu, dia pun bergegas pergi untuk menjaga jarak dari Kenzo agar para tetangga tidak mengira mereka adalah keluarga. "Mama, tunggu kami!" teriak Leon di belakangnya. Shira hanya bisa menunggu mereka dengan bingung. Ketika mereka akhirnya tiba di rumah, ia menghela napas lega dan mengambil tas-tas itu dari Kenzo sebelum menuju ke dapur. Beberapa makanan, seperti daging babi, memerlukan waktu lebih lama untuk dimasak dan ia perlu menyiapkannya terlebih dahulu. "Hiburlah tamu kita, Leon," perintahnya kepada putranya saat dia meninggalkan dapur untuk mengambil sesuatu. Leon yang agak bingung mengangguk dan menatap Kenzo. Baginya, Kenzo bukanlah tamu, melainkan sesuatu dari anggota keluarga. Kenzo mengelus rambut Leon sambil tersenyum nakal. "Aku bisa menghibur diriku sendiri." Sementara itu, Shira mulai menyibukkan diri di dapur. Setelah bertahun-tahun memasak untuk putranya, ia benar-benar menguasai dapur. Selain itu, untuk memenuhi selera Leon, ia bahkan menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari resep dan mempelajari konsep distribusi panas. Itu berarti ia cukup mahir memasak di rumah. Karena daging babi itu untuk dirinya sendiri, ia menambahkan lebih banyak bumbu dan rempah-rempah. Untuk Leon, ia menggunakan beberapa sayuran di atas puding telur kukus dengan udang. Kedua hidangan itu sudah cukup untuk mereka. Sesekali ketika ia masuk dan keluar dapur, ia melihat Kenzo sedang menonton televisi bersama Leon dan bermain dengan Leon di kamarnya di waktu lain. Ternyata kehadiran Kenzo di rumahnya tidak sepenuhnya buruk. Paling tidak, ia bisa menemani Leon. Terkadang, yang paling ditakutkan Shira adalah bahwa ia dan Leon tidak mendapatkan pengaruh seorang pria dalam kehidupan mereka. Sekarang Kenzo ada di sana untuk menemani Leon, ia merasa itu adalah hal yang baik. Makan malam akhirnya disajikan dan ia mengetuk pintu kamar Leon setelah melepaskan celemeknya. Saatnya makan malam. Tidak butuh waktu lama bagi Leon untuk berlari keluar dan berseru saat melihat makanan di atas meja, "Ini semua hidangan kesukaanku." Pada saat itu, Kenzo juga ikut duduk. Leon sangat menyukai puding telur sehingga ia melahapnya dengan lahap,
yang membuat Kenzo tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat anak kecil itu makan dengan lahap. Sekarang, ia juga menemukan bahwa Shira sangat pandai memasak. Daging babi yang ia masak cukup lembut, berlemak tetapi tidak berminyak, dan meskipun agak terlalu pedas untuknya, ia tidak keberatan menyantapnya satu persatu. Rasanya sangat menggugah selera. Meskipun Shira telah menyiapkan nasi untuk dimakan bersama daging babi, dia tidak makan banyak karena takut berat badannya bertambah. Sebaliknya, dia mengunyah perlahan dan sabar sebelum menelan bagiannya. Di sisi lain, meskipun Kenzo sama elegannya, dia terus menuju dapur untuk mengambil lebih banyak porsi nasi. Saat Shira melihat lebih banyak daging babi menghilang, dia tidak bisa menahan perasaan puas. "Tuan Wiharja, apakah makanan yang disiapkan mamaku sangat enak?" tanya Leon penasaran. "Benar. Luar biasa." Kenzo tak kuasa menahan diri untuk memuji dan bahkan melirik Shira. Sambil terbatuk pelan, dia memberi saran, "Kamu harus makan lebih banyak lagi kalau kamu suka." "Kamu tidak punya nasi lagi," gerutunya. Shira yang terdiam menatapnya. "Sudah berapa porsi nasi yang kau makan?" Aku akan membuat lebih banyak nasi lain kali." "Aku salah perhitungan hari ini," jawabnya dengan canggung. Pada saat itu, ia meletakkan alat makannya dan bersendawa, yang hampir membuat wanita itu tertawa terbahak-bahak. Bagaimana Kenzo bisa mengatakan bahwa ia belum makan cukup ketika ia begitu kenyang hingga bersendawa? Dia bahkan menutup mulutnya sebelum berjalan ke gelas yang dia lihat di rak di sebelahnya sebelum segera meminum air di dalamnya. "Itu milikku," seru Shira segera. "Aku tidak keberatan dengan itu." Kenzo tersenyum nakal sambil minum. "Tapi aku keberatan," serunya dengan kesal. Senyumnya berubah menjadi lebih nakal. "Wah, itu membuatku semakin ingin meminumnya." Shira sekali lagi terdiam. Dalam hatinya, ia telah memutuskan untuk membelikan beberapa keperluan sehari-hari, seperti gelas, jika ia akan makan di tempatnya tahun depan juga. Setelah itu, Shira bangkit untuk merapikan meja. Saat mencuci piring, Leon berteriak dari pintu, "Aku mau jalan-jalan dengan Tuan Wiharja, Ma." "Mama mau turun nanti?" Sambil menoleh, dia berteriak, "Tentu. Kalian lanjutkan saja." Leon dengan senang hati turun ke bawah untuk jalan-jalan sambil menggenggam tangan Kenzo. Ini adalah pertama kalinya Shira merasa aman menyerahkan putranya kepada pria yang bukan Adam atau Vano. Sebenarnya, dia agak terkejut dengan dirinya sendiri. Kapan dia bisa begitu mudah menerima pria ini dalam hidupnya? Benar saja, beberapa hal tidak dapat dihentikan. Bahkan saat dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menjalin hubungan apapun dengannya, kehidupan mereka telah terjalin tanpa dia sadari. Setelah Shira selesai merapikan dapur, dia mengeluarkan sampah dan turun ke bawah. Kehijauan dan fasilitas di lingkungannya sangat bagus, yang mendorong banyak orang tua dan anak-anaknya untuk jalan-jalan di malam hari. Setelah membuang sampah ke tempat sampah, dia pergi mencari Kenzo dan putranya. Lampu-lampu di lingkungan ini tidak terlalu terang, tetapi cukup redup untuk menciptakan kontras yang bergaya dengan kehijauan lingkungan. Saat dia mengamati sekeliling kursi malas itu dengan saksama, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya datang dari area kebugaran. Meskipun agak jauh, dia bisa tahu bahwa itu adalah suara tawa Leon. Namun, jantungnya berhenti berdetak. Sudah lama sekali ia tidak mendengar putranya tertawa sebahagia itu.
Ia segera berbalik dan melihat di bawah cahaya lampu bahwa Kenzo sedang bersama putranya di palang monyet. Anak laki-laki kecil itu berpegangan pada palang dan bergelantungan di udara, dan meskipun Kenzo telah melepaskan cengkeramannya, ia masih berdiri melindungi Leon. Ketika lengan Leon melemah dan ia hampir terjatuh, Kenzo menangkapnya, yang menyebabkan anak kecil itu tertawa terbahak-bahak lagi. Tuan Wiharja. Shira yang berdiri tak jauh dari situ, memperhatikan tanpa mendekat untuk mengganggu mereka. Sebenarnya, adegan saat Kenzo dan Leon bermain bersama memang mengingatkannya pada seorang ayah dan anak. Putranya sangat mirip Kenzo. Ketika melihat Leon bersikeras untuk tetap berada di palang monyet, Kenzo dengan sabar menemaninya dan kadang-kadang bahkan tertawa pelan. Kenzo tampak tinggi dan tegap saat berdiri di bawah cahaya lampu bersama Leon. Lengan bajunya digulung dan memperlihatkan lengannya yang berotot sementara celananya memperlihatkan garis pinggul dan kakinya yang kuat dan tegas. Ada sesuatu yang memesona tentang dirinya. Shira tak kuasa menahan diri untuk tidak melirik beberapa kali sebelum akhirnya memutuskan bahwa sudah larut malam dan mereka tidak boleh menyita waktu Kenzo lagi. Jadi, ia berseru sambil berjalan ke arah putranya yang berkeringat, "Ayo pulang, Leon. Aku masih ingin bermain, Mama." Leon terpikat, karena ia jarang memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang sangat berat. "Kamu harus mengingat bahwa Tuan Wiharja sangat sibuk. Jangan buang-buang waktunya lagi, oke?" Shira menasihati Leon. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.